Menguak kisah di balik fenomena, mengungkap cerita dan kabar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tersaji dalam Sorot. Pisang merupakan buah yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Di Kabupaten Pekalongan, pisang merupakan salah satu buah yang dapat tumbuh dengan subur. Namun sayang, walaupun pohon pisang bisa tumbuh dengan baik, masyarakat hanya bisa memanfaatkan daun pisang dan buahnya saja. Sedangkan pohonnya selalu terbuang percuma alias menjadi limbah. Melihat hal ini, Vira dan Wulan yang mana merupakan siswa SMA 1 Bojong merasa prihatin dan mulai berpikir untuk memanfaatkan limbah bonggol pisang. Hingga akhirnya keduanya melakukan banyak eksperimen dan ditemukan keripik bonggol pisang dan kue lidah kucing hitam. Nama saya Vira. Nama saya Wulan. Pertamanya sih kita dari bonggol pisang sendiri kan sudah lama nggak terpakai lagi ya di zaman sekarang ini. Lah kita membuat inovasi baru, gimana kalau kita itu mengkreasikan bonggol pisang itu sendiri menjadi makanan yang tentunya bisa bermanfaat ya di masyarakat. Jadi dari limbah gitu ya. Disulap ya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Untuk membuat lidah kucing hitam diperlukan bahan seperti 2 kg bonggol pisang, 150 gram margarin, 6 butir putih telur, 150 gram gula halus, 100 gram terigu, 1 sendok makan maizena, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian cara membuatnya yaitu kupas bonggol pisang dan diiris tipis-tipis, rendam 2 jam, kemudian cuci bersih, blender dan saring. Endapkan sarinya, kemudian keringkan. Sedangkan ampasnya disangrai hingga kering, blender lagi hingga halus, kemudian diayak dan ambil tepungnya. Campurkan tepung bonggol pisang dan sarinya, kemudian tambahkan terigu, maizena, susu bubuk, margarin, gula halus, baking powder, dan vanili. Kocok semua bahan tersebut dengan mixer berkecepatan tinggi hingga mengembang. Campurkan adonan tadi dengan putih telur yang telah dikocok dengan mixer. Setelah rata, ambil adonan, masukkan ke dalam plastik segitiga, sepuitkan di atas cetakan lidah kucing yang telah diolesi mentega, dan oven selama 15 hingga 18 menit atau hingga matang. Selain lidah kucing hitam, mereka juga mengkreasikan bonggol pisang menjadi keripik yang crispy dan gurih. Lalu, bagaimana cara membuat keripik bonggol pisang? Kalau dari bonggol pisangnya sendiri, bonggol pisang, terus tepung beras, tapioka, telur, margarin, santan, air kapur, sama minyak goreng. Kalau bumbunya 10 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 sendok makan ketumbar, setengah jari kencur, 1/4 bagian kulit jeruk, wangi, 12 lembar daun jeruk wangi, garam, dan bumbu masak secukupnya. Kalau untuk keripik bonggol sendiri itu pertama itu bonggol pisang dikupas, lalu dibelah beberapa bagian, lalu diiris-iris tipis. Setelah itu dicuci bersih, lalu direndam air selama 2 jam. Cuci lalu bilas sampai bersih. Lalu haluskan bawang putih, bawang merah, ketumbar, kencur, dan kulit jeruk. Setelah itu ambil sepertiganya, satukan dengan bonggol pisang iris, lalu aduk bersama sedikit garam dan bumbu masak.
Setelah semuanya tercampur, goreng bonggol pisang hingga hampir kering, angkat dan tiriskan. Lalu satukan tepung beras, tapioka, telur, margarin, santan, air kapur, garam, bumbu masak, dan daun jeruk wangi yang sudah diiris halus. Setelah semuanya disatukan, masukkan bonggol pisang yang sudah digoreng ke dalam adonan. Ratakan tepungnya. Lalu goreng dalam minyak panas hingga kering. Lalu berwarna kekuningan dan bisa diangkat, tiriskan. Bonggol pisang mereka pilih menjadi bahan utama dalam kreasi kuliner mereka karena dianggap memiliki nilai lebih. Salah satunya yaitu bahan yang melimpah ruah di Kabupaten Pekalongan. Karena bonggol pisang itu sendiri kan karbohidratnya tinggi, jadinya kalau misalkan pengganti dari nasi ya bisa juga mengenyangkan. Iya. Gampang juga sih ditemuin ya, soalnya kan bonggol pisang gitu. Harapan lain ya mudah-mudahan dengan kita menginovasikan dari limbah yang selama ini orang-orang nggak tahu bagaimana cara mengolahnya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengkreasikan limbah yang lain selain bonggol pisang. Lalu, bagaimana tanggapan salah satu guru pembimbing siswa terhadap kreasi kuliner siswa SMA 1 Bojong ini, yang mana memanfaatkan limbah bonggol pisang menjadi makanan yang lezat? Untuk kue bonggol pisang itu menurut saya kreativitas yang sangat bagus dan mudah-mudahan direspon oleh pemerintah daerah, oleh Pemkab, mengingat Kabupaten Pekalongan kan memang untuk oleh-oleh khasnya, khususnya untuk makanan-makanan ringan ini relatif masih kurang. Ada beberapa tapi tidak pas kalau untuk oleh-oleh dalam jangka waktu yang lama atau jarak yang jauh. Saya berharap ini berkelanjutan. Ya, artinya tahun sebelumnya sudah ada, tahun ini ada, dan tahun setelahnya nanti mudah-mudahan ada. Terus berkembang dan dengan jenis dan kualitas yang berbeda juga. Untuk dijual belum. Tapi kalau untuk penelitian sudah. Belum, itulah sangat diharapkan dari pemerintah, mudah-mudahan ada respon sehingga itu bisa dipatenkan, karena kue dari bonggol pisang ini insya Allah baru SMA Bojong, yang lain belum ada. Mengingat makanan khas Kabupaten Pekalongan yang masih sedikit, SMA 1 Bojong berharap makanan kreasi siswa ini yang terbuat dari bonggol pisang bisa dipatenkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, sehingga kedepannya bisa menjadi makanan oleh-oleh khas Kabupaten Pekalongan yang tidak ada di daerah lain. Tentu, ini juga menjadi harapan masyarakat Kabupaten Pekalongan seluruhnya, agar Kabupaten Pekalongan lebih dikenal lagi oleh dunia dalam hal kekayaan kulinernya.